Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembahasan soal kompetensi teknis guru PJOK. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Baik, setelah kita siap semuanya, kita akan mulai belajar untuk soal P3K PJOK. Soal pertama yaitu, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik? Jawabannya A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Yang C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Dan E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya adalah yang C, yaitu mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Soal kedua. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat 2 rumusan indikator, yaitu A. Indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP dan indikator penilaian digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. B. Indikator lulusan dan indikator pencapaian kompetensi. C. Indikator keterampilan dan indikator teori. D. Indikator tujuan pembelajaran dan indikator soal. Jawabannya adalah yang A, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. Soal ketiga. Kata kerja operasional ranah psikomotor terdiri dari meniru P1, manipulasi P2, presisi P3, artikulasi P4, dan naturalisasi P5. Pada kalimat siswa dapat menggabungkan 3 macam gerakan senam irama dengan benar, kata menggabungkan termasuk dalam ranah psikomotor di tahap apa? A. Meniru. B. Manipulasi. C. Presisi. D. Artikulasi. Dan E. Naturalisasi. Jawabannya adalah D. Artikulasi. Soal nomor 4. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik? A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Dan E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya yang benar adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Soal nomor 5. Tujuan belajar dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum atau luas dan khusus atau spesifik, atau TBU dan TBK. Manakah yang merupakan tujuan belajar umum
TBU. A. Pada akhir belajar siswa akan dapat menerapkan prinsip-prinsip kebugaran. B. Pada akhir belajar praktek siswa dapat membuat 2 buah bola sepak modifikasi menggunakan kertas daur ulang. C. Siswa dapat menghitung denyut jantung, latihan, dan istirahat dengan tepat. D. Siswa dapat mempraktekkan gerak roll ke depan sebanyak 3 kali dengan benar. Dan yang E. Siswa memahami cara melempar bola kasti. Jawabannya adalah A. Pada akhir belajar, siswa akan dapat menerapkan prinsip-prinsip kebugaran. Soal nomor 6. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan dari kompetensi dasar, mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Setelah melalui literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi macam gerak dribble bola basket. Yang B, setelah melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerakan dribble bola basket yang benar. C, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan macam gerakan dribble bola basket. D, dapat melakukan dribble bola basket di tempat. Dan E, peserta didik dapat melakukan dribble bola basket sambil berjalan dengan benar. Jawaban yang benar adalah E. Peserta didik dapat melakukan gerakan dribble bola basket sambil berjalan dengan benar. Soal nomor 7. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran. Mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Kasusnya guru akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran. Tidak ada internet, belum memiliki proyektor. Media apa yang tepat digunakan oleh guru adalah A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka peraga, E. Modul. Jawabannya adalah yang C. Guru atau siswa. Soal nomor 8. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran. Mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Kasusnya, guru akan mengajar aktivitas ritmik, yaitu mempraktekkan hasil analisis gerakan membentuk latihan pemanasan. Di sekolah yang peralatannya cukup lengkap, memiliki VCD player, tersedia internet, ada perpustakaan, waktu tersedia di silabus 2 kali pertemuan 3 kali 40 menit. Metode yang tepat digunakan untuk pembelajaran materi tersebut adalah A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Inquiry discovery based learning, D. Scientific based learning, dan E. Student based learning. Jawabannya adalah A. Project based learning. Soal nomor 9. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran. Mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Terkait dengan proses pembelajaran, terdapat 3 prinsip pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran berpusat pada guru, prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, dan prinsip pembelajaran berpusat pada bahan ajar. Penerapan prinsip pembelajaran berpusat pada bahan ajar adalah A. Berbelit-belit dan tidak jelas urutannya, B. Mudah dipahami dan komprehensif, C. Bahan ajar sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan, D. Bersifat deduktif, induktif, dan sederhana, E. Sederhana, komprehensif, dan sesuai dengan usia biologis dan mental. Jawabannya yaitu E. Sederhana,
komprehensif, dan sesuai usia biologis dan mental. Nomor 10. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus. A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. E. Sumber belajar. Jawabannya adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Soal nomor 11. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan membangun pemahaman siswa melalui 5 tahapan, yaitu A. Mengamati, menanya, menemukan, menalar, dan mengomunikasikan. B. Mengamati, menalar, mencoba, mengasosiasi, menyimpulkan. C. Mengamati, mencoba, mengasosiasi, menyimpulkan, mengevaluasi. D. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan. Dan E. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan. Jawabannya yaitu D. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyimpulkan. Soal nomor 12. Merumuskan pokok bahasan, subpokok bahasan pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus adalah A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. Dan E. Sumber belajar. Jawabannya adalah yang B. Materi pokok atau pembelajaran. Soal nomor 13. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, membariskan siswa berbentuk 2/3 bersab antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. 2. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Kemudian mengabsen kehadiran siswa, memberikan apersepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Selanjutnya mengadakan pemanasan, warming up, diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 kali, dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai yang mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Pertanyaannya, aktivitas yang kurang tepat ada dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. Dan E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Jawabannya adalah yang E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Soal nomor 14. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan yang pertama kali harus dilakukan guru saat memulai pembelajaran. Bagaimana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa? A. Mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. B. Mengajukan pertanyaan sederhana kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari. C. Memberikan kuis dengan penskoran langsung. D. Menanya 5W dan 1H. Dan E. Menanyakan secara individual mengenai materi yang lalu. Jawabannya adalah A. Mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Soal nomor 15. Apersepsi diberikan kepada siswa untuk memberikan gambaran awal mengenai pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Agar siswa mendapat gambaran awal dengan jelas, maka guru menyampaikannya dengan cara A. Membagikan rangkuman materi. B. Membuat analogi.
C. Memberikan tautan aplikasi, D. Memberikan tautan ke YouTube, dan E. Mendongeng. Jawabannya adalah B. Membuat analogi. Terima kasih, itu adalah beberapa soal untuk seleksi P3K PJOK. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.